Terus gini nih, gini. Selamat datang guys di channel saya. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah konsep sederhana dari OOP lagi. Namanya itu adalah class dan juga apa sih? Objek. Class dan objek. Class dan objek sudah saya agak sentuh dikit kemarin waktu saya menjelaskan konsep dasar OOP. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi ya. Apa itu kelas, apa itu objek. Jadi stay tune. Nggak usah stay tune ya, udah mulai videonya. Jadi saya akan jelasin dikit ya. Minum dulu, tapi. Disponsori oleh saya sendiri. Jadi, apa itu kelas? Kelas itu secara spesifiknya adalah kategori. Bisa dibilang semacam kategori lah. Dan objek itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari kategori itu. Konsepnya gitu. Ini adalah botol minum ini. Bagian dari kelas botol minum. Saya manusia. Saya adalah objek dan bagian dari kelas manusia. Ini celana. Celana ini adalah bagian dari kelas celana. Jadi gitu bedainnya. Kalau kita ngomongin objek, itu adalah sesuatu yang bisa fisik, cuma satu. Tunggal. Tapi kalau kelas, itu bisa mengacu pada banyak objek yang saling berhubungan atau mirip. Sebentar kecil dulu. Kita buka whiteboard kita lagi. Whiteboard kesayangan. Sesuai nama channel ini, Whiteboard Man. Whiteboard Man. Oke, kembali lagi dengan whiteboard kesayangan kita. Jadi kemarin saya udah gambar, ini ada objek. Objeknya akun, misalnya akun. Objek ini adalah akun. Di mana ada atribut, ada username, user dia, terus ada dia gendernya apa, umurnya berapa, umur, age, terus ID dia, dan dan seterusnya dan seterusnya. Atributnya bisa banyak ya. Ini namanya kelas. Kelas itu terdiri dari atribut ini dan juga nanti ada namanya method sama constructor. Nanti saya akan jelaskan di BlueJ aja langsung ya. Nanti dari kelas ini sudah saya bilang ada namanya objek. Di mana objek ini tuh mewariskan atribut-atribut kelas ini. Atribut-atributnya. Misalnya dia usernya Joko misalnya. Username Joko. Umur gendernya laki. Umurnya 32. Dia 69. Gitu-gitu. Kok kayak nggak jelas ya? Oke lah. Ya gitulah intinya ya. Jadi Joko itu objek. Objek dari apa? Dari kelas user. User. Atau kelas akun. Masih. Jadi kita langsung aja ke Buje ya. Karena namanya programmer itu harus praktek guys. Kalau nggak praktek namanya sastra komputer nanti namanya. Bukan programmer, bukan teknik informatika, bukan ilmu komputer. Sastra komputer. Ya, rambut agak ganggu nih. Oke. Jadi kemarin kode gini. Kita hapus dulu yang ini. Terakhir kita kemarin kayak gini ya kode teman-teman. Ada 3 atribut yang tadi kita bikin. ID, username, umur. Terus di sini kita udah bikin method. Dan di kelas itu kelas satu lagi yang kemarin saya bilang agak rumit yaitu untuk jelasinnya ini. Konstruktor. Apa itu konstruktor? Jadi konstruktor ini bisa dibilang eh, semacam tipe data unik atau tipe data advance sebutannya. Tingkat lanjut. Tipe data tingkat dasar itu ini. Kita tahu.
Integer, string, char, boolean, lain-lainnya itulah. Double, void, gitu. Konstruktor ini dia bentuknya lebih rumit. Dia kasih tunjukin gimana bentuknya. Dan ini adalah yang bangun dari kelas itu sendiri. Tiga kode ini adalah instance kita, konstruktor, dan juga hilang, dan juga eh, method. Jadi untuk metode kita coba ganti ya, karena ID biasanya harus diganti. Oke, jadi saya akan coba ya di sini. Kita klik new user, terus kita lihat sini agak beda nih. Kalau yang kemarin, kita, apa namanya? Kita copy aja nih ya. Kelas user manager. Tadi udah copy ya? Apa sih? Inilah ya. Bang. Nah, kalau user no method kemarin kita langsung coba masukin nama istilahnya doang. Sementara kalau yang ini kita langsung masukin nilainya. Misalnya ID-nya 1, nama usernya misalnya Joko Anwar. Joko Anwar ya. Karena saya ngefans sama Joko Anwar. Saya ngefans sama Joko Anwar. Umurnya misalnya 35. Joko Anwar 35 kan nggak tahu saya umur berapa dia. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini kita bisa lihat dia belum ada nilai sama sekali karena tadi kita nggak masukin nilainya di awal karena kita nggak bikin konstruktor di awal gitu. Jadi konstruktor ini tuh biar dia bisa bisa langsung lah dan dia bisa langsung dipakai di eh, kelas lain karena dia ini publik di sini setnya ya. Dia publik di setnya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat langsung nih. Ada tiga, langsung unsur tiga gini. Nah, dan ini void dan metode ini tadi yang kayak saya jelasin kemarin itu untuk melaksanakan suatu fungsi dari yang kita kasih lah di kode itu. Kode itu bisa ini untuk ubah nama username kan, untuk ubah username. Misalnya untuk ubah username, kita ubah jadi misalnya di sini eh, misalnya what deh ujang botak misalnya ujang botak. Jangan deh. Tetangga saya masih nama ujang kasih nggak enak saya. Dani deh Dani gundul. Nah, Dani gundul, Dani gundul ya. Namanya berubah nih jadi Dani gundul. Nah, string sama catch-nya berubah juga guys. Nah, itu karena masih apa namanya kayak terhubung gitulah mereka ya. Jadi nilai-nilainya itu dia berubah gitu. Nah, untuk mitigasinya itu gimana, guys? Mungkin bisa kalian cari sendiri. Itu PR kalian. Gimana biar pas kita set method ini nilai-nilainya nggak berubah jadi default lagi kayak gini. Kalau yang nemu jawabannya, saya akan taruh di kolom komentar. Nanti saya kasih lope-lope. Lope-lope cinta dari saya. Nah, terus objek yang mana? Gun Radit, objek yang mana? Gun papan putih. Ini objeknya nih, dua ini objek.
Yang user nome satu ini dari user nome method, yang user dua ini dari user, kelas user. Mereka ini mewariskan semua sifat, semua baik dan buruknya dari kelas ini. Baik dan buruknya lagi udah kayak orang tua. Bukan, bukan. Semua apa namanya? Semua eh, atribut dan nanti nilai bisa kita set. Dan dia juga bisa pakai semua metode, semua konstruktor yang ada di kelas ini. Jadi dia punya full akses lah ke kelas ini, punya privilege. Kayak, aduh takut takut kena isomasi saya udah nggak jadi lah. Jokesnya nggak usah deh. Takut kena isomasi saya. Jadi ya gitu deh ya. Semoga cukup jelas nih. Soalnya kelas sama objek ini dikit penjelasannya sebenarnya. Bisa digabung dengan OOP kemarin, tapi biar biar banyak video ya. Biar banyak video kita pecah aja gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya lagi soal kelas atau soal objek bisa langsung di kolom komentar. Seperti biasa ya di kolom komentar. Dan metode ini tuh bebas guys. Ada banyak sebenarnya jenis metode. Ini untuk set. Ada juga namanya itu eh, get yang biasa dipakai get itu untuk mengambil nilai. Dan biasanya get ini mulai jangan dengan void tapi dengan sesuai dia awalnya nilainya apa yang udah bisa string. String misalnya get username misalnya get username kita kosongin terus ini misalnya kita kan username oke compile aja nih guys terus kita bikin di sini Udin mangap sorry namanya Udin eh sorry yes papa terus ini misalnya 39 oke hmm ada yang salah sorry oke sebaiknya iya aja deh soalnya dia agak aneh dia kalau kayak gitu nih sorry namanya Udin lagi sorry ya sorry banget tim bukan maksud menyinggung gitu tapi lucu lucu aja sebenarnya itu aja sih masih nol lagi nilainya aneh nih oh biasa guys efek kalau tidur oke maaf asik sedikit tadi ya jadi kita balik lagi ke sini oh, namanya Udin aja lah panjang juga namanya Alah, itulah oke udah bener ya misalnya sini kita gunain string get username nah kita dapat Udin ini buat apa guys kalau di sini cuma nampilin doang tapi nanti kalau misalnya kita apa namanya buat kode yang nanti dihubung-hubungin, ya nanti dihubung-hubungin, kita gunain get dan set itu untuk apa namanya memitigasi dari private ini. Biar datanya tetap terlindungi, sehingga cuma kelas-kelas lain saja yang punya fungsi setter getter itu yang bisa dapat nilai-nilai ini dan semua nilainya itu nggak apa namanya nggak langsung diakses, harus ada fungsi atau metode yang dipakai gitu. Jadi dia tidak terekspos lah dari datanya. Terutama data ini bisa aja datanya data kelas yang diklasifikasikan. Oke lah, kayak udah banyak yappingnya nih kata orang muda-muda sekarang yappingnya udah selesai belum bang? Jadi eh, kita recap sedikit lah ya. Kelas itu kalau pakai bahasa daminya itu kategori yang dimana di dalam kelas itu ada banyak, ada met- atribut, ada metode, ada konstruktor tadi kita ajarin. Dan ini bisa banyak isinya. Nggak terbatas dengan tiga aja, saya tadi kasih contoh tiga aja.
biar gak kepanjangan videonya. Tadi seperti saya bilang, objek itu adalah contoh dari bukan ya contoh atau instance kalau bahasa Inggris bahasa kerennya dari kelas atau kelas itu bisa dibilang bahasa daminya kategori, objek ini bahasa daminya ya objek. Oke, minum dulu sedikit. Ah, disebut lagi oleh saya. Oke, apa ini kebuka? Oke, sekian dulu dari saya. Maaf kalau kebanyakan yapping-nya, karena saya emang juga suka yapping gitu. Sekian dulu video ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.